dalam keseharian kita bisa katakan ojo ngetes to. Nek kue ngetes kan aku ketok goblok ya, sering kali begitu. Atau kita puas kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Ada kepuasan batin kalau kita bisa memasukkan orang lain ke dalam perangkap. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut mengucap syukur sebagai orang-orang beriman bahwa kita ini setiap hari dikasihi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan Allah menjaga kita selalu dimanapun kita berada dalam situasi apapun, baik suka maupun menderita. Dalam antifon pembuka sudah dikatakan Allah menjaga kita seperti biji mata dalam kelopaknya. Dan hari ini kita mendengarkan dari Injil Matius bagaimana Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi hendak dijerat dalam satu pertanyaan, salah menjawab, maka akibatnya adalah masuk dalam perangkap. Mereka sodorkan 1 dinar gambar kaisar. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus sendiri tahu kemunafikan dari orang-orang Farisi ini. Niat batin tidak sama dengan apa yang dikatakan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau dalam keseharian kita bisa katakan ojo ngetes to. Nek kue ngetes kan aku ketok goblok ya, sering kali begitu. Atau kita puas kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Ada kepuasan batin kalau kita bisa memasukkan orang lain ke dalam perangkap. Nah, saudara-saudari, ketika mata uang 1 dinar milik penjajah Romawi disodorkan kepada Tuhan Yesus, Guru, bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika tidak boleh, maka itu bertentangan dengan kekaisaran Romawi. Tetapi jika boleh, maka Tuhan Yesus akan diserang oleh orang-orang Selot, orang-orang Galilea. Mereka adalah nasionalis, tidak mau hidup dikekang oleh para penjajah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik bahwa orang-orang Farisi yang munafik itu mengatakan bahwa Yesus guru, karena ia mengajar para murid dan ia mengajar banyak orang untuk mengetahui kebenaran hidup beriman. Kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Bayangkan, orang munafik bisa melihat orang lain jujur. Ya, memang Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah mereka di dalam kejujuran. Dan ada percikan pengetahuan diberikan kepada mereka. Yesus adalah Allah, dan kejujuran hidup benar itu adalah sifat dari Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam jawaban ketika ditanya uang 1 dinar sebagai alat kami harus bayar atau tidak, Tuhan Yesus jawab, yaitu gambar siapa? Kaisar. Berikan kepada kaisar. Dan yang menjadi hak Allah, berikan kepada Allah.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak Anda bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, kita ini adalah gambar dari Allah. Kita secitra segambar dengan Allah. Nyawa kita milik Allah, hidup kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah. Tuhan Yesus hendak mengajak kita semua untuk membedakan hidup beriman dan juga hidup dalam nuansa politis. Bedakan antara hidup bernegara dan juga hidup beragama. Dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan hidup. Allah yang memberi hidup, maka Ia berhak untuk mencabut hidup kita. Allah yang memberikan nyawa, maka Ia berhak untuk mencabut nyawa kita. Allah yang memberikan roh dan nafas, maka Allah yang berhak untuk mencabut nafas roh kehidupan kita ini. Nah, kita hidup di dalam satu negara, dan negara itu tujuannya adalah menjaga hidup dan nyawa setiap orang supaya sejahtera, serta menjaga tata kehidupan bersama. Nah, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada pemerintah apa yang menjadi hak dari pemerintah. Termasuk sekarang ini kita menjaga hidup diri sendiri dan menjaga hidup orang lain dengan mengenakan masker. Bukan hal sepele itu. Ini soal nyawa, soal hidup. Demikian juga ketika kita mengenakan helm. Ini soal nyawa, soal hidup. Demikian juga kita mengenakan sabuk pengaman ketika mengendarai kendaraan, yaitu mobil. Ini soal nyawa, soal hidup. Kita saling menjaga, saling memberitahu, saling mengingatkan. Itu artinya tanda sayang, itu artinya tanda kasih, itu artinya tanda pertobatan jika kita mau mengikuti alur kehidupan beriman, doa, dan terutama mendoakan orang lain. Kita juga mengikuti alur bernegara, yaitu ikut menjaga ketertiban hidup bersama, ikut menjaga hak dan kewajiban orang lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian, jika kita sudah melakukan ini semua, hidup yang kita jaga, nyawa yang kita jaga, bahkan satu sama lain sepakat di dalam kehidupan masyarakat saling menjaga, maka kita sudah hidup di dalam kerangka memberikan hak Allah yang menjadi milik Allah, dan hak kehidupan bernegara yang sudah sepatutnya kita berikan kepada negara. Salah satunya jaga keluarga, salah satunya menjaga anak-anak, salah satunya mendidik anak-anak dan mengajar anak-anak bagaimana menjaga kesehatan dengan baik. Dan sungguh di masa pandemik ini kita diingatkan tidak lagi soft, tidak lagi lembut, tetapi kalau kita tidak terbiasa, maka ini menjadi keras, dipaksa untuk selalu cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Keluar rumah, balik ke rumah, mandi, mandi, dan mandi. Membersihkan lahiriah kita. Namun lebih dalam itu, yang menjadi hak Allah membersihkan seluruh hati nurani kita, pertobatan. Saudara-saudari, sudah saatnya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebagaimana dalam nasihat
Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ia mendoakan orang-orang di Tesalonika supaya imannya kuat dan imannya bekerja di dalam kasih dan pengharapan. Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Inilah iman. Maka hak Allah yang harus kita berikan, iman yang diberikan Allah kepada kita harus dipakai bukan hanya mendoakan orang lain, tetapi juga mau berbagi dalam kehidupan bersama. Kita semua orang Katolik. Katolik itu iman yang berarti untuk kehidupan sesama. Katolik itu berarti untuk kehidupan umum. Katolik itu berarti untuk kehidupan universal. Maka orang Katolik tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Maka orang Katolik selalu peduli dengan sesamanya. Jika kita mengenakan masker, jangan lupa di dalam tas simpan 5 masker jika perlu. Ada teman yang tidak pakai, kasih 1. Demikian juga kita sebagai orang Katolik pergi ke gereja, jangan hanya bawa uang 5.000, lebih. Kalau kita pergi pulang, ketemu orang yang menderita, ada pengemis di situ, hidupnya menderita, bukan karena pekerjaan, memang sungguh tidak makan, kasih makan. Pergi ke warung, beli 1 bungkus, berikan untuk dia. Karena ini soal nyawa, soal hidup, dan kita ikut ambil bagian untuk menjaga dan menghidupi orang lain. Romo, saya sendiri hidup susah, bagaimana untuk menolong orang lain? Menjadi orang Katolik kalau Anda mengeluh terus, berarti kita kurang bersyukur, dan itu artinya juga iman kita menurun. Kita lupa bahwa Allah menjaga kita seperti biji mata pada kelopaknya. Orang beriman selalu bersyukur, orang beriman selalu merasa bahwa setiap hari Tuhan Allah menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.